Ceting. Itu lebih tolol lagi pemerintahnya. Fix tolol. Sepeda brengsek nih, lu lalu motor lebih brengsek. Bang, gue mau tanya, kenapa Brompton sih? Enggak, maksudnya kenapa nih? Tapi menurut gue Brompton tuh produk gagal. Brompton sialan itu yang ikut-ikutan beli sepeda mahal itu. Joni. Halo Dul, selamat datang di Sepeda Panda. Oke, sekarang gua lagi ada di markas besarnya Gas John. Garis keras. Kita cari Om Joni ya. Hari ini kita nggak sepedaan. Sesekali lah, coba kasih gua tuh napas nggak sepedaan terus. Sekarang gua mau ngobrol bareng sama Om Joni. Jadi sekarang gua lagi ada di markas besarnya Gas John. Yuk, kita motor. Ih, motor nih. Motor bagus ya. Oh, bawa pulang aja kali. Awas! Ada polisi tidur kalau mau lewat Om sini. Joni. Hai, assalamualaikum. Ada polisi tidur pak, kalau mau lewat harus jumping. Jumping. Jadi kita harus jumping ya. Jumping. Iya, boleh. Oh, siap. Bang! Hei, langsung goyang semua. Selamat datang nih, aduh di gubuk saya nih. Silakan mampir, silakan dulu. Sepedanya banyak ya. Alhamdulillah. Aduh, gimana kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Gila, gue seneng banget bisa main datang ke sini buat kita ngobrol-ngobrol. Kok nggak sepeda sih? Sepedanya ada. Nanti pulangnya naik sepeda begini Ini kan? madep sini pak. Oh, madep sini. Kita kan di sini ngomongnya. Oh iya, Ya kan? salah ya kita ya. Jadi ini kedatangan tamu nih channel sepeda yang sedang berkembang ya. Negara berkembang ya. Negara berkembang atau channel yang sedang berkembang nih? Jadi ini negara berkembang bertemu dengan negara maju. Dengan badan yang sedang berkembang. Tapi lu udah kelihatan kurusan ya semenjak sepedaan terus ya. Iya. Udah berapa kilo turunnya? 17 kilo. 17 kilo berapa bulan tuh naik sepeda? 6. Wih, 6 bulan. Ini motivasi buat kalian semua ya kan, orang gemuk aja bisa bersepeda untuk menurunkan berat badan ya. Masa yang lain enggak ya kan? Iya, yang kurus-kurus. Oh, bilang ini jauh, itu jauh. Padahal kan goes mah tinggal goes ya sebenarnya. Oh, tinggal jalan doang. Sombong banget ya gue ya. Jadi gimana nih, ada apa gerangan nih tiba-tiba mampir ke kantor saya nih seorang Robert, seorang panda ini. Oke, jadi gue datang ke sini mau ngobrol-ngobrol sama lo nih. Tentang sepeda. Nah, kan akhir-akhir ini sepeda tuh kan lagi rame banget. Tahu sendiri di mana-mana semua sekarang jadi apa? Di mana-mana semuanya sepedaan nih. Tapi gue juga ada keresahan gitu loh. Maksudnya sepedaan, gue seneng sepedaan. Sekarang banyak orang sepedaan. Tapi di balik itu juga banyak berita-berita negatif atau info-info negatif tentang bersepeda itu sendiri gitu. Menurut lu fenomena-fenomena yang sekarang ini tentang perkembangan sepeda itu gimana tuh? Dari kacamata ini. Sebenarnya kalau sepeda sih gini sih. Jadi pertama banget ya, sepeda itu adalah sebuah alat transportasi sebenarnya. Jadi salah kalau teman-teman menjadikan sepeda itu sebagai gaya hidup sebenarnya. Jadi sepeda itu diciptakan oleh penemunya ya sebagai alat komuter dari titik satu mencapai titik tujuan. Dan berkembang menjadi sebuah alat olahraga sebenarnya. Karena memang kan karena alat transportasi yang bikin keringetan cuma sepeda sebenarnya. Jadi banyak orang memanfaatkan yang tadinya fungsi alat transportasi jadi alat olahraga sekalian. Jadi sekalian menuju ke titik lokasi, dia juga sekalian berolahraga gitu. Jadi itu dulu sebenarnya kalau teman-teman pengguna sepeda itu harus menjadikan sepeda itu adalah sebagai transportasi dulu, bukan sebagai alat gaya hidup sih. Kalau pandangan gue tentang sepeda ya, kayak gue nih, ini kayak sepeda itu kita punya beberapa, itu memang kita pakai atau kita beli yang sesuai dengan speknya. Misalkan gue pengen touring jauh karena gue suka touring, gue pakai yang ini nih. Ini Polygon Badlift nih. Ya karena memang ini sebuah alat transportasi yang kita beli untuk traveling jauh. Keren ya? Ya, keren. Jadi ini secara geometri, secara spek memang untuk touring jarak jauh. Nah terus kalau kayak ini juga sebenarnya alat transportasi juga, tapi ini lebih ke untuk ke lifestyle. Ini baru lifestyle. Jadi memang kalau Fashion bike. Jadi kalau mau nongkrong malam minggu kita naik London bike ini. Ya kan? Terus kalau sebelahnya ya ini namanya hybrid. Sebenarnya sepeda itu fungsinya sama, tapi memang kalau kita bicara gaya hidup jadinya kayak gini. Iya.
ininya bentuknya banyak. Kalau mau balap ya kita ada road bike. Ini ada Jadi kayak balap gitu. nih. Iya, kalau mau balap kita pakai road bike. Ini dari United semua. Nah, kalau saya itu lebih suka memang produk dalam negeri. Selain saya nggak sanggup untuk beli produk luar negeri, tapi produk dalam negeri kalau untuk urusan sepeda lumayan bagus lah. Jadi sepeda itu sebenarnya teman-teman ada kebanggaan lah kalau kita pakai produk dalam negeri gitu ya. Maksud gua ada pengguna sepeda yang bangga menggunakan sepeda Polygon, ada orang Indonesia yang bangga menggunakan sepeda United dan gua salah satunya gitu, bangga lu mendukung ekonomi lokal gitu kalau pakai si produk dalam negeri. Iya, gue juga pakai sepeda dalam negeri dan gue bangga gitu kan. Nah, Bang Joni, gue mau nanya nih, lo sendiri kan juga sepeda. Tadi kita baru ngobrol-ngobrol sebentar tentang sepedaan. Nah, gue juga sepeda. Nah, gue mau tahu motivasi awal lo mulai sepeda tuh gimana? Jadi kenapa gitu? Gua tuh sepeda itu dari tahun 2005 waktu itu. Jadi awalnya sebenarnya itu masih muda kan. Jadi memang itu tadi yang gua luruskan tadi. Awalnya kita main sepeda memang lifestyle. Dulu gua main sepeda low rider kayak sepeda-sepeda klasik yang kayak di belakang tuh. Itu lebih ke lifestyle aja. Yang penting lu terlihat keren naik sepeda, bonusnya keringet aja. Tapi esensi utama bersepeda saat itu adalah untuk gaya hidup. Oke, untuk gaya hidup Untuk ya. gaya hidup. Mungkin itu yang terjadi dengan orang-orang sekarang nih, menjadikan sepeda sebagai gaya hidup. Iya. Tapi memang seiring berjalannya waktu, usia semakin bertambah, punya anak, punya istri, sepeda itu merubah paradigma gua sebenarnya. Jadi sepeda itu gua jadikan sebagai ajang meditasi sebenarnya. Meditasi, menarik. Meditasi gini. Jadi dari media 2005 sampai 2010 itu sepeda fix sebagai lifestyle. Gue pakai sepeda itu, yang penting guanya merasa keren dengan sepeda itu, walaupun dipakai nggak enak. Iya. Sepeda rider, sepeda yang panjangnya bisa sampai 2 meter, yang bentuknya kayak motor chopper karena gue suka motor. Oh iya iya. Memang nggak ada ini, cuman emang pengen gaya aja. Tapi semenjak itu berubah nih paradigma gue bersepeda lebih ke olahraga, memperbaiki paru-paru karena kita kan perokok kan. Iya betul. Jadi betul. kita harus memperbaiki paru-paru dengan cara apa? Olahraga yang paling Olahraga. membuat bahagia itu sepeda sebenarnya. Jadi ketika lo lari lo nggak suka, jalan lo nggak suka, main bola udah nggak kuat, sepeda paling benar. Iya, apalagi kalau gue lari, lutut gue sakit. Lutut sakit. Iya, serius. Karena badan gue kan, ya nggak berat sih. Cuman kiloannya tinggi. Jadi kalau menurut gua sebenarnya gini Bet, ada 2 olahraga yang paling bikin kita bahagia dan itu paling simpel, bersepeda dan berenang sebenarnya. Tapi kalau berenang kan nggak semua orang punya fasilitas kolam renang sebenarnya. Tapi kalau sepeda kan lu bisa beli, lu bisa cycling dan lu bisa jadi sebuah alat transportasi. Betul betul. Nah menariknya lagi, ketika kita ada di fase pandemi seperti corona ini, Iya. gua itu merubah paradigma gua, sepeda itu bukan lagi untuk kesehatan, bukan untuk lifestyle, tapi untuk meditasi sebenarnya yang gua bilang tadi. Nah, ini menarik ketika lu ngomong Bang soal meditasi. Dan beberapa aku juga suka lihat Instagram teman-teman yang sepedaan juga ada suka ngomong apa ya? Moving meditation ya, apa ya namanya? Moving meditation benar nggak sih? Ya, jadi gini, itu tuh gimana tuh? Kalau meditasi di sepeda versi Bang Joni. Kalau gua kan sempat kena ini kemarin ya, kena panic attack. Jadi emang kena serangan panik saat corona. Jadi lu didatangi kecemasan setiap hari. Nah, yang bisa ngobatin gua itu cuma bersepeda. Jadi ada banyak meditasi kalau di agama Muslim ya, mungkin lo bisa sholat atau lo zikir ya. Tapi kalau kan sholat sama zikir, sholat 5 kali sehari gitu. Iya. Kalau zikir ya zikir kalau ingat. Nah tapi kalau sepeda kan kalau lo tiba-tiba kena panic attack, lo bersepeda bisa kapanpun gitu. Dan ketika bersepeda, lo tuh bener-bener kayak lo ngobrol dengan alam, lo denger suara angin, lo bisa menenangkan diri, jantung lo juga bekerja secara baik gitu. Jadi meditasi yang gue dapatkan ketika bersepeda saat corona tuh itu sebenarnya. Jadi apa ya, kayak lo ngegoes, apa sih kayak penyelarasan antara otak lo. Voice-nya harus irama, lu ada turunan, lu harus dapat momennya, ngeremnya, beloknya, feelingnya, itu semua tuh kayak akhirnya otak lo yang lari kemana-mana saat lo kena panic attack itu teralihkan ketika lo happy di sepeda. Karena di sepeda juga itu sebenarnya ada, ini correct me if I'm wrong gitu ya, ada yang namanya endorfin gitu. Jadi oh iya. lo sebenarnya manusia itu pakai narkoba kan untuk mendapatkan efek senang gitu ya. Nah sebenarnya dengan bersepeda tuh tubuh itu mengeluarkan zat endorfin alami sebenarnya. Zat endorfin itu zat yang ngebikin badan lo, jiwa lo itu bahagia kayak gitu-gitu. Lebih riang, lebih tenang. Makanya lu juga mungkin merasakan kan sebagai bersepeda, ketika lo bersepeda lo lebih fun, lo lebih fresh, lebih positive thinking segala macam. Iya betul. Nah jadi memang menarik. Apa ini duduk kayak Mas? Oh iya.
kita berdiri mulu ya. Kayak kondangan aja loh. Lagi pula audionya di sini. Kita ngobrolnya di sana. Bagaimana Anda ini? Nih ada anggur merah nih kalau mau ya. Wih, anggur merah kok ada ampasnya di bawah? Oke, nah menarik kita sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi tentang keresahan yang sepedaan sekarang, dan ini menarik untuk kita ngobrol soal meditation. Nah kalau gue sendiri itu ngerasa setiap kali gue mungkin pusing, maksudnya COVID bro, kita kan orang event ya kan, duit berkurang toh. Betul. Ya kan. Nah saat-saat gue sepedaan itu gue bisa kayak melupakan sejenak sedikit apa ya bahasanya ya, beban gue lah. Bebannya bisa hilang nih sebesar ini? Bukan beban berat badan sih, mungkin Beban hidup ya? beban hidupnya Ya, yang ya. kurang. Jadi pas gue udah selesai sepeda nih, gue ngerasa lebih happy. Betul. Gue ngerasa lebih gimana ya? Kayak handphone habis diformat ya, jelek banget ya istilah gue, jelek banget ya. Jadi lebih ini ya, lebih ringan badan ya. Karena Iya. ya emang sih, memang endorfin itulah yang karena ya bonus lah, sepeda tuh bonusnya banyak sebenarnya. Lu bisa ke tempat tujuan dengan sangat murah. Modal lu cuman aqua, air mineral, itu juga kalau lu bawa dari rumah lu nggak modal sama sekali. Udah gitu lu jadi lebih cepat. Iya. Kalau mobil macet, kalau motor lu nggak bisa lewat trotoar, maaf ya. Kalau gue suka lewat trotoar soalnya kan sepeda aturannya abu-abu. Boleh kok, Iya, boleh lewat trotoar kok. ya tapi nggak semua trotoar boleh sebenarnya. Tapi kalau sepeda tuh lu bisa lewat gang-gang kampung lebih cepat. Yang ketiga, lu jadi nggak pengen ngerokok. Iya, Betul. ketika lu bersepeda kan lu jantung lu ngap tuh. Iya. Nah itu lu kalau mau ngerokok kayak sayang aja. Jadi sepeda itu sebenarnya plusnya lebih banyak daripada minusnya gitu. Iya. Memang pantat aja awal-awal, tapi awal-awal doang. Jadi itu mungkin buat teman-teman ya kalau yang merasakan sepeda sakit, barangnya sakit, Iya. itu awal doang biasanya. Awalnya doang, habis itu lebih sakit. Lebih sakit. Karena sakitnya jadi BM, mau nambah RD, nambah FD. Iya. Upgrade-nya yang bikin sakit sebenarnya. Iya, bener. Ya tapi Mas kameramen, kipasnya boleh tolong arah sini. Iya, Anget agak ini. panas nih. Gimana Mas kameramen? kalau Gasjon tuh ada kameramen apa? Brengsek. Kalau ini kameramen apa dikit Bangsat kalau ini. Jadi kalau di channel kita tuh kata-kata seperti brengsek dan bangsat itu seperti ungkapan sayang sebenarnya. Iya. Ini buat dulu semua jangan kaget ya. Tenang, jangan kaget. Mungkin kedepannya ini akan jadi budaya baru. ini muka asli host sepeda panda nih nanti sebentar lagi kelihatan. Nah, jadi buat dulu semua yang mau sepedaan untuk apa ya? Untuk refreshing ya. Artinya bisa. Iya, lu refreshing, lu bonus olahraga, udah gitu lu nggak nyusahin alam, lingkungan hidup. Oh, benar, lingkungan benar. lu. Iya, Benar. ya gua maaf ya, gua juga hobi motor-motor besar, mobil-mobil ber-cc besar, tapi sebenarnya ada rasa guilty sedikit gitu lu ketika menggunakan mobil dengan cc besar, bensin konsumsinya lebih banyak, emisi yang dikeluarkan lebih kotor buat bumi. Lalu ketika sepeda lu nggak ngerugiin bumi semesta gitu. Sama sekali nggak Sama ngerugiin sekali lu apa-apa. nggak ngerugiin apapun. Lu bahkan lu nggak merugikan pejalan kaki, lu nggak merugikan pemotor, lu nggak Iya. merugikan. Nggak ada, sepeda tuh nggak bikin rugi siapa-siapa sebenarnya. Win-win solution buat kita semua lah. Buat lu istri lu happy karena kehidupan malam lu menjadi durasinya lebih lama. Iya. Iya kan? Lu kok jadi lebih Oh iya lebih lama. Iya. Kalau sepeda tuh itu selain barang kita jadi lebih strong, durasinya juga lebih lama. Itu efek psikologis lain dari efek biologis maksudnya dari Ya, sepeda. di sini pasti ibu waktu nonton dia agak kesem-sem sedikit lah mukanya lah ya. Makanya sepedaan biar kenceng. Ini kalau jadi kita sepedaan jadi ke vitalitas ya. Ya karena ngaruh bro, karena ya itu tadi sebenarnya efek dari sakitnya barang lo ketika naik sepeda tuh sebenarnya darah lo jadi lancar gitu. Oke. Nih lo kalau lihat sadel kan bentuknya begini ya. Iya, Nah, ini kan barang tipis. lo ada di ujung tuh. Iya. Nah itu sebenarnya darah lo yang tadinya kental jadi lancar. Dipijit. Dipijit. Nah ketika lo sedang beradegan itu jadi gitulah. Paham dah? Bener. Iya dah. Iya nggak? Bener gak sih? Ya, Ini lama. Oke. Jadi yang mau vitalitasnya bertambah nggak perlu pil biru. Nggak usah. Apalagi yang di Gunung Sari itu pada berjejer Nggak tuh. ada. Bohong tuh alyong gitu-gitu kan. Bohong gitu. Sepedaan aja, tapi nanti kalau makin lemes jangan kontak kita. Oke, nah kita langsung ngomong soal keresahan bersepeda yang gue lihat. Yang pertama apa? Sebenarnya banyak ya. Waduh. Cari masalah brengsek lu. Gua dibalik lagi. Itu sedikit iklan. Mungkin ada yang gajinya belum turun bulan kemarin, ya. Oke,
keresahan. Sebenarnya banyak keresahan kalau kita mau ngobrolin ya. Gini aja deh, kita mulai dari keresahan sekarang banyaknya pesepeda baru yang tapi menurut gua kurang diedukasi. Gimana menurut lu, Bang? Sebenarnya gini, yang bikin kita resah tuh apa? Pertanyaan gue balikin, yang bikin resah orang dengan apa gini? Sepeda kan sekarang menjadi sebuah tren baru, nggak cuma di Indonesia, itu udah worldwide. Penjualan sepeda itu di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Inggris dan seterusnya itu penjualan sepeda itu maju. Nggak ada yang salah sama tren sepeda ini. Yang bikin resah tuh resahnya siapa gitu? Yang saya bingung tuh yang resah dengan pesepeda booming itu siapa? Mungkin karena banyak pesepeda baru yang belum teredukasi dengan benar bagaimana baiknya cara mengendarai sepeda. Contoh kayak mungkin lampu lalu lintas main dihajar aja, sepedaannya di tengah. Sempat gue suka baca-baca itu kalau di medsos itu kayak ditintin tuh ngotot masih mau di tengah dan sebagainya gitu loh. Nggak, sebenarnya gini loh, ini gue coba menyuarakan suara rakyat gitu ya. Artinya gini, Indonesia itu adalah negara yang memang dalam tanda kutip latah gitu ya. Kita bisa ambil contoh dulu dalam dunia bisnis. Dulu semua ada restoran burger booming, semua bikin restoran burger. Dulu ada restoran kebab booming, semua bikin restoran kebab. Semua bikin barbershop, semua bikin barbershop. Lalu kita bicara hobi, semua main batu akik, semua main batu akik. Nah, ketika bersepeda menjadi booming, nggak ada yang salah sebenarnya. Nggak ada yang salah. Lu dan yang malah yang bikin gua gemes, kenapa orang-orang komplain sama pesepeda? Kenapa nggak dulu orang-orang main batu akik lu komplain gitu? Padahal kan sepeda udah jelas-jelas positif buat semua. Buat pelakunya positif, buat negara positif, buat pemerintah positif, buat alam semesta positif. Jadi yang harus gue luruskan adalah kenapa masyarakat menganggap pesepeda baru itu adalah bencana alam. Seharusnya didukung, itu bodoh namanya. Karena gini, kalau kita bicara, tadi gue bilang setuju. Orang hobi batu akik, itu aneh, itu konsumtif jelas. Betul. Tapi kalau lu bersepeda dikomplain, nggak masuk akal gitu loh. Jadi sudutnya lu mau menyalahkan sepeda jadi booming, lu ikut-ikutan, lu lifestyle lu mainstream. Ya who cares ya, kenapa lu gue dapat manfaat positif gitu loh. Dari bersepeda. Karena gue yakin yang ikut-ikutan beli Brompton sialan itu, yang ikut-ikutan beli sepeda mahal itu pasti ikut-ikutan. Tapi gue yakin juga dia dapat hal positif dari bersepeda. Dia pasti merasakan bahagia ketika sepeda. Jadi nggak ada yang masalah. Permasalahannya semua itu muncul ketika pelanggaran aturan dan sebagainya yang kita mau bahas. Bukan oknum sebenarnya. Sebenarnya gini, lu tadi bahas pesepeda ngelawan arah, pesepeda nerobos lampu merah, pesepeda di tengah ditlaksonin diem aja. Itu bukan salah pesepeda, itu salah masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu habit masyarakat kita yang berdebah. Nah, lu lihat sekarang, kalau lu mau lihat banyak anak motor ngelawan arah. Banyak orang naik motor nerobos lampu merah. Terus yang salah motornya apa sih? Orang Indonesianya yang ngelawan itu. Nah, berarti sekarang sepeda yang lawan arah, yang naik trotoar, itu salah siapa? Orangnya kan? Nah, kenapa orangnya begitu? Sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu law enforcement-nya atau penerapan hukumnya nggak jalan. Aturan ada, John. Lu di seluruh dunia, di Indonesia, lu nerabas lampu merah, lu melanggar undang-undang kan? Betul. Tapi kita dimarahin nggak? Ditilang. Tapi bisa kita sogok polisi. Betul. Lah, orang Indonesia siapa yang takut sama polisi? Nggak ada. Iya, lu tinggal punya duit gocap cepet, lu sogok. Nah, terus kalau kita begitu terus penerapan hukumnya siapa yang mau jalanin? Nah, ketika penerapan hukum nggak jalan, itu yang membuat masyarakat kita semua jadi terbiasa, karena kalau ditegur polisi lu bisa damai gitu. Akhirnya disiplin masyarakat Indonesia kurang, seperti antri males, buang sampah sembarangan, di lalu lintas enaknya, dan itu berdampak ke semuanya nanti. Mau yang nanti tiba-tiba booming skuter otopet juga begitu. Lu nggak tahu kemarin otopet elektrik yang naik jembatan, yang Grab Grab itu ya kan sebenarnya salahnya itu kan alat transportasi yang diciptakan untuk menolong umat manusia. Tapi kalau diselewengkan, dioknumkan seperti itu, ya berarti kan salah SDM kita. Jadi bukan gue sih sangat tidak setuju, dan gue sangat menolak kalau ada anggapan pesepeda itu rusuh gitu.
Iya. Ya karena ya itu tadi salahnya orangnya. Yang kedua Orangnya. fasilitasnya nggak ada. Gitu loh. Kalau gue sih pandang gue gitu. Jadi kalau menurut lo itu memang harus ada law enforcement-nya dulu. Wih jelas dalam hal apapun ya. Makanya gue nih di channel Gasjo nih kita selalu teriak-teriak anti pemerintah. Kenapa? Iya. Pemerintah itu salah jelas. Lu kalau nggak bisa penerapan hukum dengan baik, akhirnya lu punya SDM yang tidak baik. Nah ketika lu tidak punya SDM yang baik, lu nggak akan maju. Oke, jadi kurangnya ketegasan untuk mengontrol. Betul. Oh, jadinya kita udah nggak ngomongin sepeda dong, kita udah ngomongin mobil, kita Semuanya. ngomongin semua orang yang lewat aspal. Semuanya. Bahkan pejalan kaki juga. Pejalan kaki juga bisa dianggap salah. Iya. Karena ya sekarang pejalan kaki kalau mau jalan kan sudah dibuatkan trotoar pedestrian, tapi ketika dia jalan di aspal kan nggak boleh. Tapi Iya. siapa yang larang tuh orang? Kan nggak ada yang larang. Ya ujung-ujungnya besok dia jalan situ lagi. Selain trotoarnya dipakai buat dagang pecel ayam, buat jualan segala, parkir mobil segala macam. Jadi sebenarnya kalau Indonesia ini penerapan hukumnya jalan, jadi gua rasa disiplin masyarakatnya bagus dan nggak ada tuh kejadian-kejadian kayak sepeda lawan arah. Ya sekarang ya ginilah kalau gua ya ada orang naik motor bilang sepeda brengsek nih, lu lalu motor lebih brengsek. Lu jelas lah, lu dibilang sepeda, lu motor gini katanya sepeda nggak mau ngalah kalau lagi turunan. Iya. Ya kan? Lu Iya. coba tuh yang naik motor suruh coba naik sepeda. Lu kalau turunan mana mau ngalah karena kan lu harus ngambil momen. Iya. Abis kan udah hukum alam, abis turunan pasti ada tanjakan. Iya. Berarti kan lu turunan harus kebut banget ya. Iya. Kalau tiba-tiba ada angkot berhenti kan lu kesel kan. Iya. Makanya gue juga kalau turunan motor gue seruduk-seruduk karena di depan ada bencana alam, ada tanjakan. Jadi gue nggak mau ngerem nih gitu loh. Jadi memang ya sepeda ada effortnya lah mas. Jadi kalau kamu bilang sepeda pejalan kaki direndahin itu tolol sih gue bilang. Maksud gue pejalan kaki di seluruh dunia ya, pejalan kaki itu Tuhan. Betul. Pesepeda itu Tuhan. Karena apa? Dia itu benar-benar menggunakan fasilitas negara dengan cara paling sederhana, menggunakan tenaganya. Sepeda kalau lu udah ngerem, lu harus mulai dari nol lagi dan lu akan berat. Oke. Pejalan kaki kalau trotoar lu dipakai, lu harus ke jalan raya, itu beresiko buat dia. Padahal mereka tuh adalah makhluk paling mulia, pejalan kaki dan pesepeda. Makhluk paling mulia ya. Iyalah, jadi gue nggak sepakat banget tuh kalau dibilang pesepeda rusuh. Ya rusuh oke lah, tapi kan itu Dari manusianya, kualitas dari manusianya. itu dari SDM-nya. SDM. Terus yang kemarin tuh yang CFD rame-rame sepeda, gimana tuh? Kalau itu gue nggak ngikutin beritanya ya, cuman memang gue lihat CFD rame ya. Karena gini lah, di seluruh dunia itu ketika manusia, gini lah contoh sederhananya ya, lu punya binatang, lu punya anjing, lu kurung, sore lu kasih jalan, kayak orang gila nggak tuh anjing? Parah. Seneng banget kan? Parah. Nah itu sebenarnya gejala yang terjadi di makhluk bumi ini ketika ada karantina kemarin, lu bergerak dibatasi, lu ketika dikasih kebebasan sedikit ya lu pasti akan liar. Betul. Nah itu lagi-lagi sebenarnya ya gimana ya, aturan pemerintahnya juga berubah-berubah tuh satu. Yang kedua masyarakatnya juga, gua nggak ngikutin berita ya, maksud gua nggak ngelihat mereka rame tapi pada pakai masker apa enggak, jaga jarak apa enggak, karena kan itu foto yang beredar itu dari atas, Iya. ya kan nggak ketahuan tuh Iya. sedekat-dekat apa. Cuman ya memang selama lu bersepeda, ini kita konteksnya bersepeda ya. Bersepeda. Ya lu selama lu bersepeda bisa jaga diri lu dengan baik, mengikuti aturan kesehatan, paling gak lu harus peduli dengan diri lu sendiri lah. Karena lu ketika lu pulang, lu nggak disiplin, lu ketemu orang sembarangan, lu salaman, lu wah ketawa-ketawa di luar itu urusan lu lah ya. Tapi ketika lu pulang, lu punya anak dan istri, punya orang tua, punya adik, yang kalau lu tertular di luar, lu bisa bawa penyakit ke rumah. Betul, Jadi betul. sebenarnya kemarin itu rame nggak bisa disalahkan Nggak juga. bisa disalahin. Karena gini, lu ya manusia harus keluar, harus berinteraksi, harus menggerakkan roda ekonomi. Cuman memang salahnya, ya kenapa dibuka itu jalur aturan dibatasi lah ya. Gue juga nggak terlalu ngikutin. Cuman kalau sudut pandang gue sih, selama teman-teman bersepeda yang peleton-peleton yang musiman yang baru ini, yang teman-teman yang baru bersepeda naik fiksi rame-rame malam-malam atau naik sepeda rame-rame, ya itu ya inilah tolong jaga budaya pesepeda lah. Kita itu Nyapa. iya, karena bersepeda itu ya dari tahun 2005 ya, 2005 itu bisa dibilang masih newbie juga sebenarnya. Itu bersepeda tuh selalu klakson, pakai Iya.
pakai bel. Apa namanya ya? Ya nyapa aja. Nyapa lah, kira nyapa lah iya, ya. Sama kayak anak Vespa, lu ketemu Vespa dimanapun kan lu pasti klakson. Iya. Nah, teman-teman yang baru bersepeda teruskanlah budaya itu. Iya. Jadi lu kalau ketemu pesepeda siapapun ya lu harus nyapa gitu. Jadi lu sebagai penyemangat lu ketemu pesepeda lain gitu. Karena yang gua rasain juga nih udah sekitar seminggu sepedaan nih nggak pernah sapa-sapaan di jalan gitu. Jadi ya udah asik-asik sendiri aja. Nah, itu sebenarnya bahaya karena kita punya keunggulan di situ. Betul. Di negara maju lu di Belanda itu semua orang naik sepeda tapi nggak ada yang peduli satu sama lain. Nah, Indonesia itu pesepedanya keren. Kalau ketemu di jalan ceting ya. Makanya budaya itu harus di apa namanya? Iya, sebenarnya lu kan udah mulai 2005 ya, Bang? 2005 lah. Nah, gua tuh sebenarnya baru mulai itu justru 2019 di bulan-bulan Desember ini. Nah, gue ngelihat sih ya pesepeda dari gue udah kurang lebih apa sih 6 bulan sepedaan ini sebenarnya dibilang apa gue sapa gitu, ada juga balik sapa, ada juga yang nyapa gue lupa nyapa pak apa namanya nyapa gue tapi emang gue lupa atau gue lagi ngap udah kehabisan napas ya, udah kehabisan napas gitu loh. Nah cuman kalau menurut gue artinya pesepedanya nggak salah. Nah, iya, manusianya kan. Nah kalau misalkan kita sekarang gini, pemerintah kan belum katanya lagi bikin regulasi dan lain-lain. Oh iya. Nah, untuk pesepeda. Nah kalau misalkan belum keluar gimana? Belum keluar apanya nih? Belum dikeluarin keluar aja kalau belum keluar. Kalau nggak dikeluarin sakit loh. Iya. Itu bisa prostat namanya kalau nggak segera dikeluarin. Nah, jadi maksudnya aturannya kalau belum keluar, nih saran dari Bang Joni, kira-kira buat pesepeda nanti yang nonton video ini apa nih? Sebenarnya kalau kan ada aturan sepeda mau dipajakin katanya kan. Iya. Sebenarnya lu beli sepeda itu udah bayar pajak sebenarnya kan. Ya kan lu Iya. pajak jual beli, ada pajak jual beli. Iya. Lu beli ke Rodaling, lu beli ke United, Belt and Bike segala macam kan lu bayar pajak sebenarnya. Iya. Tapi kalau pemerintah mau memajakkan sepeda dengan misalkan dikasih plat nomor, itu lebih tolol lagi pemerintahnya. Fix tolol. Lah, lu sekarang gini ya. Semua seluruh dunia kampanyenya Go Green, Save Earth. Kurangi kendaraan bermotor segala macam ya kan. Di sisi lain Kementerian SDM Pertamina mau menghilangkan Pertalite dan Premium dengan alasan menjaga kelestarian bumi karena bensin yang oktannya rendah dianggap lebih menimbulkan kerusakan alam. Di sisi lain kementerian sebelah mau bikin aturan untuk pesepeda yang sama sekali nggak mengeluarkan emisi, cuma ngeluarin kentut doang dari pesepedanya, semua dipajakin, kan tolol. Le tolol nggak? Tolol. Ya maksud gua, lu sepeda, udah capek, keringetan, di jalan dibully sama motor, di trotoar, di jalur sepeda juga banyak tambalan-tambalan air-airnya kan. Lu kalau pakai ban kecil kan lu di jalur sepeda suka ada gundukan-gundukan yang sakit banget tuh. Terus lu disuruh bayar pajak juga. Udah gitu jalur sepedanya kagak ada, lu suruh bayar pajak. Wah tega. Tapi kalau gue bukan sok kaya, ya kan. Gue juga bukan sok mau kontra. Ini kan di kandang lu juga, gue nggak berani gitu kan. Kandang singa ini kandang singa. Kandang singa. Cuman kalau menurut gue sih nggak apa-apa gue bayar pajak. Asal tolong lu betul itu jalur sepeda. Ada bener-bener jalur sepeda yang bisa gue nikmatin. Jangan juga gue udah dipajakin, jalur yang gue pakai masih berantem sama pengendara yang pakai mesin. Gitu loh. Ya sampai kiamat lu nggak bakal terjadi itu di negara ini mah. Ya karena nggak mungkin lah. Tapi itu kan kebenarannya juga belum bisa dibuktikan ya. Masih katanya masih hoax juga kan. Iya, dari kementeriannya akhirnya merespon itu berita yang belum bisa dipastikan. Tapi ya itu paling tidak itulah artinya. Ya pemerintah gini loh, kan lu tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi masyarakat gitu loh. Masyarakat ya lu pejalan kaki lu tolong buatin trotoar yang proper. Kalaupun udah dibuat trotoarnya lu aturlah itu yang suka pakai trotoar buat dagang, buat ngamen, buat apa. Sepeda juga gitu. Kemarin di Sudirman gua ngelihat Dishub buka jalan, dibikinin kon tambahan ya, Dishub tuh. Bapak-bapak dari Dinas Perhubungan dia bikin kon tambahan. Ada kon, ada tali khusus sepeda. Yang di Sudirman. Siangnya ada Koramil sama Polsek ditutup lagi kata bikin macet. Itu tolol juga. Lalu sekarang lu mau kemana sih Indonesia itu arahnya mau kemana? Maksud gua ini ada yang bagus, ada yang jelas bagus, nggak merugikan siapapun. Kenapa dipersulit sepeda itu? Ini barang ini ya.
kenapa pemerintah ngerecokin sepeda? Karena pemerintah itu disogok pasti sama industri otomotif. Sogok. Sogok pasti, jelas. Lo kalau industri sepeda booming, industri otomotif kan ada potensi ada penurunan. Itu sama kayak rokok. Kita lihat rokok dulu, tiba saat vape itu muncul. Iya. Apa nggak direcokin, dibikin berita vape bisa bikin mati, bisa bikin paru-paru basah, segala macam. Ya karena industri kretek tembakau terbebani dengan adanya vape sebenarnya. Iya. Itu kan inovasi, seharusnya industri otomotif harus antisipasi itu. Ketika lo sepeda ya rame, lo bikin aja sepeda Yamaha, sepeda Honda, ya enggak? Enggak, maksud gua itu nggak fair. Maksud gua ini udah jelas-jelas tidak merugikan alam. Iya. Udah jelas-jelas tidak merugikan siapapun. Iya. Gitu. Oke, jadi kalau tapi bener nggak sih? Emang disogok? Iya kali ya. Ya tahu. Ini ngomong agak pelan-pelan dikit ya kali ini. Sebenarnya gini lah, ya ini kan ya dunia ini kan soal kapitalisme ya, iya lo sih, soal dagang ya. soal perdagangan lah. Kalau perdagangan lo terganggu ya lo pasti counter lah. Dan itu udah mungkin lumrah ya. Gue nggak bilang disogok juga, tapi pasti ada intervensi, pasti ada lah. Tekanan-tekanan. Kebijakan pasti juga ada untung ruginya dihitung. Betul. Karena gini, ada contoh sederhana lain lah. Saat dulu mobil ada yang namanya LCGC, low cost green car, mobil murah. Yang dikonsepkan oleh Presiden SBY itu didistribusikan, lo boleh bikin mobil murah, tapi didistribusikan untuk petani-petani di daerah. Hanya boleh di luar di Jabodetabek, karena Jabodetabek dan kota-kota besar seperti Surabaya, Medan dan sekitarnya udah terlalu banyak kendaraan. Akhirnya LCGC yang mobil murah tersebut hanya boleh dijual di kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan. Lo tahu setahun kemudian, lo lihat Toyota Agya, nongol di jalanan, itu apa kalau nggak intervensi? Ya nggak, maksud gua aturannya sebenarnya udah ada, itu mobil khusus buat membantu pergerakan ekonomi di daerah, buat pedagang-pedagang di Jember, buat pedagang-pedagang di Mojokerto, petani bawa padi di mobilnya, di kaliannya gitu ya. Cuman kok bisa ada di kota juga, malah sekarang mobil LCGC buat supir Grab sama supir Gojek. Seharusnya nggak boleh itu aturannya. Jadi jadi kayak yang udah semua teman-teman kita nih ya, yang udah pada beli sepeda, yang udah naik sepeda ya terus aja sepeda ya. Terus kalau gue bilang terus maju tak gentar membela yang bayar. Oh iya. Iyalah. Nah lu gini lah, sepeda itu udah fix dah, lu nggak rugi apapun, sama sekali nggak rugi apapun. Ya lu rugi cuman lu beli sabun sama sampo ekstra aja, karena lu di kantor harus mandi kan, dan agak rempong aja lu mandi di kantor. Tapi selain itu, tapi lu lebih sehat juga kan, nggak ada yang, maksudnya lu lakuin sesuatu yang lebih, lu pasti dapat lebih kan. Iya, yang penting gini lah, lu berbuat sesuatu kan demi kebaikan siapapun, baik buat kamu, baik juga buat yang lain, buat lingkungan, buat sekitar, buat sesama. Jadi ya buat teman-teman juga, buat dulu semua yang terus aja bersepeda ya. Yang nggak bersepeda beli sepeda. Betul. Biar makin ramah di mana? Ada di jalan. Nggak, maksud gua gini loh, kita juga bersepeda tuh harus punya integritas. Memang kita ini kan kaum marginal sebenarnya. Sepeda itu kan kaum marginal, kaum yang tersakiti, kaum yang terpinggirkan, sepeda pejalan kaki yang seharusnya menjadi paling utama, tapi di Indonesia jadi kaum marginal. Itu kita harus berani sebenarnya. Ketika lu dibully di jalan, lu harus lawan. Betul. Lu punya jalur sepeda, diambil motor, lu lawan, lu tendang, lu ribut ya, lu lu pasti berantem. Tapi kalau lu nggak ngelawan, kita akan selamanya jadi kaum marginal. Lu akan selamanya terpinggirkan, lu akan selamanya diremehin gitu. Tapi emang tanpa kita sadari juga, banyak orang kok sebenarnya sebelum sepeda ini juga rame, kan udah ada bike to work tuh dari tahun berapa tuh, betul. Juga yang kayak Starling yang kalau misalkan kita deket-deket kalau lagi mau aus tuh, mau ngopi kan dia. Nah jadi tapi ada satu hal bang yang gue agak gemes, jujur aja akhir-akhir ini gue sepedaan sebelum ini rame. Nah sekarang harga pada naik sepeda ya. Iya, gue mau ganti parts kok semuanya pada naik. Aduh, itu permainan lah. Jadi sebenarnya ya itu kan hukum dagang, ada supply and demand. Iya dong. Kalau pedagang ada permintaan banyak, supply-nya nggak ada, harga jadi naik. Udah otomatis. Nah ketika ada tren sepeda, ini nggak cuma di Indonesia loh.
Seluruh dunia, bahkan pabrik-pabrik sepeda kayak Trek di Amerika kelabakan juga pabriknya. Iya, katanya Brompton juga kelabakan sih. Brompton juga kali ya, gue nggak pikirin juga sih. Nggak, artinya gini. Nggak boleh ngomongin Brompton kan orang ini lu, gue bingung lu. Iya jangan, maksud gue. Kalau di Indonesia sebenarnya harga jadi mahal ya karena ini sih sebenarnya. Ya karena kemarin itu kan lagi ada corona ya. Iya. Nah ketika corona kan semua sektor ekonomi ambruk, termasuk pabrik sepeda. Iya. Jadi kayak teman-teman dari United, dari Polygon dan sebagainya macam, itu pasti dia mengurangi SDM guna menutupi operasional kantor. Iya. Jadi buru-burunya mungkin dirumahkan sementara, karena kan juga produksi sepeda sedikit aja gitu. Tapi di luar dugaan saat PSBB, sepeda kan booming. Iya. Nah permintaan banyak, sedangkan pabrik sepeda ini lagi nggak siap. Iya. Bahkan beberapa toko sepeda itu tutup sementara karena kewalahan ngeladenin permintaan pasar yang begitu kuat. Jadi Tapi nggak ada barang. Jadi menurut gua dalam hukum ekonomi ada markup harga, ada kenaikan harga yang nggak lazim, itu nggak masalah karena kita berbisnis, kita berbicara soal bisnis ya. Ini kan sama aja kayak corona, tiba-tiba harga masker bisa sampai 1 juta. Itu nggak punya otak, itu demi kemaslahatan umat. Iya, Ya, benar. demi kehidupan orang banyak. Lu Iya. jual masker, jual hand sanitizer, itu diperlukan oleh banyak orang, tapi lo timbun dulu, lo jual, itu lo jahat. Tapi kalau sepeda Dan itu ada loh. banyak. Ada. Ini kan sebenarnya fenomena masker sama sepeda sama. Sepeda jadi mahal gara-gara ditimbun, orang nggak Iya. ada barang gitu. Jadi itu lumrah sih kalau dalam hal ekonomi, selama itu tidak terlalu merugikan. Toh yang beli juga mau bayar gitu. Ya kan sepeda lo iya ya sih. kayak kita bicara Brompton ya. Lu bicara sepeda yang 150 juta tetap dibeli. Iya. Walaupun yang beli menurut gua agak aneh ya. Lu 150 juta, lu ajak istri lo honeymoon ke London, liburan. Di sana lu pulang bawa sepeda, lu dapat bonus jalan-jalan sama istri. Daripada lu beli 150 juta di Indonesia gitu. Oh iya. Iyalah. Lu jalan. Oh ke Singapura juga Lah, ada. iya. Itu kan kita Brompton Junction ya. itu dah makanya salah tuh orang kenapa dibeli gitu maksud gua. Terus- Nah, tapi ya itulah maksud gua kalau dari sisi bisnis kapitalisme yaitu hal yang tidak terelakkan terjadi sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau soal masalah kenaikan harga gimana, gue juga kayak ngelihat itu wajar. Cuma kadang gue berpikir kasihan teman-teman yang mungkin kayak gue, bukan gue miskin nih, gue nggak miskin, belum. Miss Queen. Nggak, maksudnya teman-teman yang kayak udah sepedaan lama, yang memang udah tahu harga partsnya seberapa, udah itu juga yang mau naik sepedaan tapi budgetnya pas-pasan. Ya bukan budget relatif sih ya. Ya kan Gimana sebenarnya gitu? sebenarnya gini loh, maksudnya kan kita Atau mau mungkin gini, sorry, sebelumnya dia udah mau nabung, pas dia mau beli sepeda naik lagi. Iya. Ya sebenarnya gini lah, dalam hidup itu kan memang kadang kita dikondisikan ini loh kebutuhan tidak seirama dengan dompet gitu, atau keinginan tidak seirama Iya. dengan isi dompet. Ya optimalin aja yang ada gitu. Maksud gua ya lu sepedanya budgetnya 1 juta, ya lu harganya naik jadi 2 juta, ya lu beli aja yang 500.000. Toh juga yang berbicara dengkul. Oh iya. Ya lu beli sepeda 150 juta, lu mau beli Brompton 200 juta. Kebanggaannya di sini doang. Itu kayak editor tuh, Iya. mau sepedaan, Ya, bingung. pakai harga sepeda naik. itu editor lu badannya udah kayak melar kayak apa? Kayak polisi tidur di condet tuh begitu gede-gede. Oke, Bang, mau nanya, kenapa Brompton sih? Enggak, maksudnya kenapa nih? Enggak, dari kemarin nih, enggak. Gue itu, ya gue sih bukan anak Brompton, tapi kemarin gue main sama anak Brompton, lo nggak musuhin gue dong. Nah sebenarnya gini loh, gua Kenapa sih kayaknya dari kemarin gue lihat nih lo suka nyentil Brompton tuh kenapa? Lo ada masalah sama UK atau gimana sih? enggak, sebenarnya gini loh, ya itu tadi ini gue juga berkaca sama diri gue sendiri. Kesalahan kita bersepeda itu jangan lifestyle kan. Iya. Tadi kan gue bilang jangan lifestyle, walaupun gue dulu bersepeda awal 2005 itu lifestyle. Iya. Tapi setelah gue rekap ulang, anjing dulu bodoh banget ya beli sepeda kok nggak enak. Tapi kayak sepeda fiksi lah. Sepeda fiksi itu kan dipakainya nggak enak. Iya. Tapi kan dulu pakai sepeda fiksi ini editor tuh. Iya makanya nggak enak tuh. Iya maksud gue lu mahal tapi nggak enak gitu. Maksud gue ya itu ya kan gue punya gas zone itu ada fanbase namanya gas zone garis keras. Gue nggak mau mereka itu
punya kebanggaan yang dipaksakan gitu loh. Itu Oke. sebenarnya edukasinya lebih ke situ. Lo kayak sepeda, ya maaf ya, Brompton, ya gue nggak masalah kalau dia punya uang, dia lebih uangnya bisa beli Brompton dan dia pakai Brompton itu untuk bersepeda, itu gue nggak masalah. Oke, masalahnya di Masalah gue ketika lo beli Brompton hanya untuk lifestyle, untuk dipandang tetangga, untuk dilihat teman-teman kantor, gue pakai Brompton lo, itu yang gue bermasalah. Iya. Karena kenapa gue seperti ini? Karena gue pengen mengedukasi penonton gue di channel gue itu untuk lu laki-laki, sebagai manusia itu harus berintegritas. Lu nggak harus punya sesuatu yang keren untuk dianggap status sosialnya gitu. Yang penting lu mau pakai sepeda elemen rock yang cuma 700.000, tapi kalau lu percaya diri, dengkul lu bisa lu buktikan bisa ratusan kilometer dengan sepeda jelek itu, lu lebih laki-laki. Iya dong. Nah permasalahannya ketika gua membicarakan soal merek ke Gasjon garis keras penonton gue itu akan bahaya. Maksud gue jadinya, wah kalau kita mau terlihat keren, kita harus naik Brompton. Iya harus naik Brompton, kan nggak juga. Enggak juga, yang penting sepedaan. Sepeda ini gue sepeda zaman Polygon. dulu. Iya ini Polygon zaman Premier zaman 2.0. Kiplik nih. Polisi masih disogok gocap, ini gue udah pakai nih. Sekarang polisi udah dicogok udah nggak mau gocap. Emang sekarang pasaran berapa? Cepet lah kalau kayak gitu. Cepet. Kalau udah naik ya, udah naik. Ya maksud gua lu dengan sepeda ini juga kalau lu happy, lu nyaman, lu ya nggak masalah juga gitu. Toh ya itu tadi gue bilang semua tuh ada di dengkul. Iya, benar. Jadi sepeda mahal tuh apa esensinya gitu. Ya memang secara kalau mahal ya speknya gue juga agak-agak pilih-pilih spek sebenarnya. Spek tuh dalam arti gini, gigi 10 11 oh bagus nih. Tapi kalau ada yang 9 lebih mahal, yang beli goblok gue bilang gitu. Lu ada 10 lebih murah kenapa beli 9 kayak gitu loh. Iya, feature-featurenya. Iya, yang penting fungsi dan kegunaannya lu dipakai gitu. Maksud gua ya lu mau sepeda touring gravel itu ya lu beli mahal-mahal gitu, nggak lu pakai buat main di belusukan gitu di lumpur, ya kan sayang. Aneh gitu loh. Sayang ya. Lu beli Brompton cuma dipajang di lemari kayu, ya kan sayang. Jadi kayak nggak maksimalin fungsi dari sepeda itu sendiri kan. Jadi dah. kita beli nilai-nilai value-nya itu nggak lu pakai gitu loh. Jadi gitu. Itu sih gue sih lebih ke gue nggak masalah sebenarnya sama orang punya Brompton ya, ada tetangga punya Brompton ya gue alhamdulillah tetangga rezeki bagus gitu. Tapi selama dia pakai, gue seneng gitu. Wah lu berarti cowok berkelas gitu. Maksud gue, lu beli sepeda mahal tapi memang lu pakai gitu. Dan lu nggak sayang, takut baret, takut lecet saat loading. Lu nggak sayang, berarti lu keren. Iya. Tapi kalau lu pakai sepeda mahal dengan apa secara berlebihan gitu ya, takut baret, takut ini ya. Udah gitu ternyata nyicil juga gitu kan. Maksud gua itu, gua sih lebih ke situ sih, lebih mengedukasi penonton kita punya channel gitu. Yang penting dipakai. Fungsi. Lebih ke fungsi ya. Lu mau pakai apapun kalau lu pede, lu merasa lu keren, lu keren aja. Yang kayak gue. Iya. Sepeda Miami. Jauh banget di Florida tuh. Tanya dong kilometernya. Gua nggak ojol. Yang penting kan Strava-nya. Gengsi Strava. Strava-nya berapa ratus kilo sehari, mau sepeda apa juga keren aja loh. Iya. Lagi pula lu mau pakai Brompton, apa yang lo banggakan? Lu kalah sama Starling tuh, tukang Starbucks keliling. Itu sehari sepeda bisa berapa ratus kilo. Iya. Iya gak? Nggak ada giginya. Tukang sepeda odong-odong tuh yang sepeda odong-odong kan juga dia goes. Iya. Fix gear. Nah itu fix gear tuh lagi. Iya, udah gitu kalau ada yang naik kan harus lo kayuh lagi. Iya. Nah itu fungsinya yang penting. Yang penting fungsinya kita sepedaan ya. Bukan kayak artinya lu artinya nggak ini dong, nggak musuhan sama Brompton dong. Gua enggak. Yang bilang gua musuhan sama Brompton tuh siapa? Kamu aja. Iya kan saya mancing kan. Iya. Saya juga punya Bromnot. Bromnot ya biasanya. Enggak, tapi menurut gua Brompton tuh produk gagal. Ya nggak tahu ya, gua nggak pernah make ya. Enggak, soalnya setelah gua tabung gua gagal beli itu. Oh gitu. Ya benar-benar. Lucu juga lu ya. Iya benar-benar itu lucu tuh. Jadi Brompton itu produk gagal karena sudah gua tabung ternyata gagal. Dalam tanda kurung beli, beli maksudnya. Gagal beli jadinya. Aduh. Lucu juga loh ya. Jadi kita ngobrol apa lagi ya? Jadi bingung nih sekarang. Ngopi dulu lah ngopi. Oke, nah so jadi gimana nih ke depannya? Masih sepedaan lagi kah? Mau beli sepeda lagi, ganti sepeda lagi apa? Sebenarnya
gue juga nggak ini sih, nggak freak sepeda banget gitu juga nggak. Maksudnya ada yang kayak ada teman-teman yang memang bike for life gitu ya. Ada yang sepeda untuk hidup gitu. Ada juga yang hidup untuk sepeda gitu ya. Kalau gue sih sepeda lebih ke kebutuhan ini aja. Yang tadi gue bilang sih, gue perlu sepeda tuh perlu meditasi, perlu ngilangin stres gue, ngilangin kecemasan gue, nyari keringat. Jadi kedepannya sih ya nikmatin aja lah. Nikmatin. Toh hobi kita sebenarnya bukan sepeda-sepeda amat juga gitu. Jadi sepeda tuh memang fungsi aja buat dipakai. Tapi sejak gua sepedaan ya 6 bulan ini ya. Ini gua belum jarang banget gua ngomong di video ini. Gua ngerasa hidup gua berubah. Istri gua aja bilang Lebih lama. Itu banyak berubah. Balik lagi sama lebih lama. Iya. Ya lumayan lah. Ngayamul kalau dibalik ya. DM aja ke nih istri saya di bawah, ini DM aja ya kalau mau nanya soal itu. Gendut boleh tapi CC-nya lain sekarang. Oke, tapi ini gue sharing aja. Jadi gue tuh bener-bener ngerasa nggak cuma masalah penurunan berat badannya, biarpun gue udah turun 16 kilo dari 150 ke sekarang 134. Nggak cuma masalah fisiknya itu, tapi gue sekarang lebih tepatnya apa ya, ngerasa lebih bahagia sih. Iya. Gue tuh sebelumnya susah banget susah banget olahraga. Boleh tanya teman-teman gue, Robert itu kalau olahraga kayak gimana? Males banget, bawa ke gym aja nih, capek. Tapi sejak gue tahu yang namanya sepeda dan kebetulan memang akhirnya sekarang transportasi gue tuh sepeda. Jadi gue ke kantor sepeda, gue ke rumah lo naik mobil, lo kok kesini jadi naik mobil, nggak pulang, nanti pulang naik sepeda, panas tadi. Iya, kalau Indonesia musuh pesepeda tuh panas ya. Jadi Indonesia tuh kalau gue tuh naik sepeda nggak kuat, gue di atas jam 11 sampai jam 2 tuh gue nggak kuat gue. Panas. Waduh. Karena kalau panas udah tuh lu, karena gue punya kecenderungan migrain kan. Jadi kalau udah kena matahari gue pasti migrain tuh. Oh iya. Tapi dengan bersepeda migrain gue juga agak berkurang. Oh. Dan gue bisa bangun pagi. Wah itu sesuatu yang hebat loh. Jam berapa? Jam 10. Jam 9 gue bangun. Oh udah pagi ya, jam 9 pagi. Ya kan kalau kita siangnya jam berapa? Makanya kita kan kerja di industri seni kan, kreatif kan bangunnya siang. Tapi dengan bersepeda karena lu takut sepedaan panas, otomatis kan lu sepedaan bangun pagi. Jadi lu lebih bisa bangun pagi gitu loh. Iya, benar. Banyak sih sepedaan lah. Lihat nih Mas Robert ini, waduh badannya udah turun berapa tadi? 15 kilo, 16 kilo ya? 160 lah. Ya, target 160, 16 kilo lah dari 150. Target berapa? Target, gue nggak ada target yang gimana, 2 digit. 2 digit. Karena karena kan waktu gue awal gue beli sepeda itu, gue nggak tahu apa-apa tentang sepeda. Jadi gue belilah MTB gue tuh yang Miami United. Nah, pas gue beli itu ya sampai sekarang gue baru ngerasa gue agak salah sebenarnya beli sepeda. Tapi gue punya target bahwa yang penting berat badan gue udah 2 digit dulu, gue baru beli sepeda baru. Betul. Dan lo harus punya motivasi lain. Sepeda itu yang beliin nanti dari YouTube. Ini dong. Nggak mau lagi corona nggak boleh salah. Jadi sepedanya yang beliin YouTube. Jadi teman-teman sepeda apa nama channel? Sepeda Panda. Sepeda Chandra. Sepeda Panda. Harus dukung terus keberlangsungan channel ini supaya kasihan dia sepedanya sepeda jelek. Jadi, nggak ada sepeda jelek. Nggak boleh. Nggak ada sepeda fungsi. Semuanya tapi bagus. Enggak, sepeda lo jelek. Karena apa? Sepeda lo tuh sepeda gunung tapi lo selalu pakai di aspal. Jadi kagak cocok sebenarnya. Lo selalu belinya begitu tuh. Tuh gue jual dah tuh kalau gue 15 juta gue rugi dah. Oh itu. Yang itu tuh poligon itu ambil. Cocok tuh ukurannya sama lo tuh. Oh iya. Iyalah. Jadi dagang juga saya nih. Tiba-tiba udah jadi dagang nih. Ya saya mah kalau ada yang nawar namanya hidup lah. Ya maksud gue sepeda lo nggak cocok sama karakter channel lo. Kecuali lo emang bikin channelnya yang sepeda gunung-gunungan. Jadi Brompton cocok. Nggak kuat kayaknya berat badan lo segini. Nggak tahu Brompton bisa nggak ya buat barang segini-gini ya? Anyway gue kemarin main-main loh sama temen-temen Brompton. Iya. Ya nggak sombong-sombong banget sih. Emang nggak sombong, nggak masalah. Ya terus apa yang mau disombongkan dari dunia ini coba? Kan di atas langit ada langit. Ya tapi gini ya, tapi kalau ngomongin soal gengsi naik sepeda, lu sama-sama genjot loh. Iya kan dengkul doang. Sebenarnya sama, itu udah penyakit alam, penyakit manusia lah. Lu mau motor juga begitu.
Lo mau mobil juga begitu, mau hobi apapun lah, begitu juga. Iya. Makanya yang penting jangan kejebak merek, hidup lo pasti bakal lebih bahagia lah. Kalau gue Betul, sih gitu. Jadi sepeda itu bisa move meditation, jadi lu bisa meditasi di atas sepeda asal jangan ngelamun ya. Betul. Ntar kalau ngelamun masuk lubang, waduh. Cebur got. Yang penting sepeda tuh nggak usah mahal tapi bisa muter sendiri bannya tuh. Duh, Ya kan? Ini inovasi terbaru nih dari Specialized. ini Bannya bisa muter sendiri. harganya berapa kok? Off the record dah. Off the record. Nggak mahal, saya nggak punya sepeda mahal. Oke, jadi kita udah ngobrol panjang nih ya, bukan nggak ngalor ngidul ya. Enggak, terkonsep dong. Terkonsep. Kita udah ngobrol panjang. Nah, sekarang kan banyak sepeda baru. Sekarang lu mau ngomong apaan? Petuah dari Bang John dong. Terusin aja. Terusin aja. Yang penting lu harus berani karena lu berada di jalan yang benar. Iya. Jadi pesepeda apapun sekarang pro dan kontranya, ketika lu sekarang udah beli sepeda dan lu pakai itu sepeda, lu udah benar. Lawan terus pokoknya. Karena kita benar. Betul. Oke, kalau gitu ada apa lagi nih, Bang John? Nggak ada duitnya nih. Kita lagi bokeh nih. Tapi kan ada pizza tadi ya? Wih. Kan udah disebut pizza, Jadi jangan memang gitu lah. dunia ini gini lah. Jadi kalau lagi bokeh Nah, bersepeda ini tuh nih. kan ngerasa nggak bokeh kan? Iya betul. Ya jadi itu lu bersepeda itu udah nggak ada lu mikirin Iya. cicilan online, nggak ada. Nggak ada. Sampai rumah ada lagi. Iya, sampai rumah ngelihat istri nanya. Iya, lain lagi urusannya. Iya, makanya hidup Oh lah. iya, satu lagi sebelum pisah. Pesan-pesan buat istri yang suka nanyain. Oh iya, kemarin saya lihat ada ini. Iya, itu loh yang suka nanyain kita mau sepedaan kemana, Benar. pulang kalau nggak mau. Itu loh. Sepeda itu kan sebenarnya sepeda yang bagus tuh memiliki dua lisensi yang harus approve dulu. Iya, Ada ISO ada ISO. dan juga SNI Oke, biasanya. ISO. ISO itu izin SNI itu SNI. SNI apa ya? Gue juga lupa lagi. Sebentar. Oh, ISO. gua tahu. SNI itu sudah nanya istri, Sudah tanda nanya tanya. istri, ya. Nah, kalau lisensi keduanya ISO itu istri sudah oke ya gaspol John. Ya. Gaspol John. Gaspol. Jadi sebenarnya Jauhan dikit. iya karena istri ya buat tante-tante, Iya. mama-mama muda, Mahmud. Mami-mami. Percayalah, ketika suami Anda bersepeda, beliau sedang berada di jalan yang benar. Betul. Karena akan berdampak pada kebahagiaan suami Anda dan juga kehidupan malam Anda. Betul sekali. Dengan bersepeda yang lancar, otomatis darah di bagian sini juga akan lancar, yang akan berdampak pada kesinambungan hubungan malam Anda. Nah, ujung-ujungnya syahwat kan? Ujung-ujungnya, ketika semua itu terjadi dengan bahagia, suami menjadi semangat bekerja yang berdampak pada ekonomi yang membaik. Jadi buat mama-mama, Iya. janganlah suka tanya terus kita mau pergi kemana. Tapi juga buat pesepeda juga jangan menodai kepercayaan istri. Oh iya. Izinnya sepeda tapi ke panti pijat itu juga nggak boleh. Masih tutup. Udah masih tutup ya? Online nggak ada online di Kalibatas itu. Online nggak tahu. Nomor berapa? Nomor cantik. BO. Oke. Jadi buat teman-teman semua, tetaplah bersepeda, tetaplah positif, jaga sikap di jalan, jangan sosokan, jangan ya pokoknya tahulah attitude lah. Sopan santun sebagai budaya masyarakat Indonesia tetap kita lakukan. Dan buat mama-mama, jangan suka cari-cari kita ya waktu lagi sepeda lah ya. Paham sedikit lah, susah itu loh ngeluarin handphone loh. Iya benar. Iya gak sih? Oke, gimana nih? Udah lah ya. Udah Kita hari ini udah selesai dulu. Thank you, Sama-sama. Bang Joni atas waktunya Semoga hari ini. lancar. Dan buat teman-teman yang suka video ini, terus untuk pantau terus. Komen di bawah. Komen. Sekalian challenge. Mau di challenge? Challenge itu apa? Lu suka bikin Jadi gini, challenge? gue suka bikin challenge dari penonton sepeda panda nih, gue bilangnya dul. Aduh. Bukan si dul aja gitu. Dul dari sepeda panda nih challenge gua naik sepedaan kemana. Ya udah. Jadi- Challenge si Dul ini. Siap nggak kalau di challenge? Gua apa lu nih? Enggak, gua nanya lu siap nggak di challenge? Gua aja kasih challenge lu. Lu Ayo. turun naik sepeda tangga dari tangga tuh sepeda gua. Turun dari tangga. Challenge buat lu. Lu aja ngeri suruh gue yang dari tangga. Oke, terima kasih sudah menonton Sepeda Panda dan terus nonton Sepeda Panda. Bye. Bye bye. Assalamualaikum.